Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Siti Syafaat Ahmi, bisa dipanggil Ibu Siti ya. Mengajar mata pelajaran fisika di jurusan TKJ, RPL, dan TSM. Nah, untuk pertama diawali dengan pembelajaran besaran, satuan, dan pengukuran. Yang materinya sudah sebagian Ibu share melalui link YouTube-nya ya. Apakah sudah kalian pelajari? Mudah-mudahan sudah ya, sehingga Ibu minggu ini bisa melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu nanti tentang angka penting dan notasi ilmiah yang akan Ibu share video pembelajarannya. Untuk materi lengkapnya akan Ibu berikan juga berupa scan PDF-nya untuk satu bab full, supaya kalian bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ya di rumah. Silahkan disimak, dibaca, dipahami apa yang Ibu sampaikan melalui WA ataupun video pembelajaran. Kemudian nanti kalau ada latihan soal, nanti boleh kalian coba ya supaya lebih paham lagi. Ya, untuk pembelajaran PJJ ini mudah-mudahan bisa kalian maksimalkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu. Selamat belajar ya, tetap semangat, jangan takut belajar fisika ya, karena fisika itu insya Allah mudah dan ya. Anak-anak, untuk berikutnya Ibu akan menerangkan tentang materi angka penting ya. Ini masih ada di bab 1, masih masuk bab besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, apa sih angka penting itu? Angka penting adalah angka hasil pengukuran ya. Ya sebelumnya kalian sudah belajar tentang besaran dan satuan gitu ya. Besaran itu kan sesuatu yang bisa diukur. Nah di sini kalau kita mengukur, misalnya mengukur panjang meja, mengukur massa benda, maka akan didapatkan angka ya. Namanya itu adalah angka penting karena angka hasil pengukuran ya. Dimana angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran ya. Misalnya panjang paku 5,7 cm. 5 itu adalah angka pastinya dan 7 itu adalah angka taksirannya. Nah, kemudian dalam aturan penulisan di sini ada aturannya untuk penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 5,45. Nah, ini adalah angka bukan 0 semuanya, maka di sini terdiri dari 3 angka penting. Aturan kedua, 0 di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 2,505. Nah, ini ada angka 0. Di sini angka 0-nya menjadi angka penting karena berada di antara 2 angka bukan 0 ya. 5 ini kan bukan 0. Maka di sini ada 4 angka penting ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 70,02. Ini ada 2 angka 0. 2 angka 0 ini menjadi angka penting karena letaknya berada di antara 2 angka bukan 0 ya. Sehingga di sini ada 4 angka penting. Aturan ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma desimal bukan angka penting. Nah, di sini angka 0-nya bukan angka penting. Contohnya pada angka 0,0006. Nah, ini angka desimal ya. Bilangan desimal yang lebih kecil dari 1. Ini 0 sebelum tanda desimal dan sesudah tanda desimal, ini bukan angka penting. Jadi ini hanya terdiri dari 1 angka penting, yaitu angka 6 saja. Kemudian bilangan 0,345. Nah, di sini angka 0-nya bukan angka penting ya sebelum koma desimal, tapi angka 3, 4, dan 5-nya angka penting, sehingga di sini ada 3 angka penting. Aturan keempat, untuk bilangan yang tidak punya tanda koma desimal, 0 di sebelah kanan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Contohnya ini ada angka 5460. Nah, di sini angka ini kan nggak ada tanda koma desimalnya, sehingga angka 0-nya ini bukan angka penting. Jadi hanya 3 angka penting, yaitu yang angka 5, 4, dan 6 saja. Pada angka 300.000. Nah, aturan angka penting yang keempat yaitu
Untuk bilangan yang tidak punya tanda koma desimal, angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0, bukan angka penting. Contohnya 5460. Nah, ini kan tidak ada tidak ada tanda koma desimalnya. Sehingga ini angka 0 ini bukan angka penting, sehingga hanya 3 angka penting ya, angka 5, 4, dan 6 saja. Pada bilangan 300.000. Nah, ini angka 0-nya walaupun banyak, ini bukan angka penting. Angka pentingnya hanya 1 ya, angka 3 saja. Karena di sini tidak ada tanda koma desimal. Nah, kemudian ada aturan-aturan angka penting dalam berhitung. Yang pertama dalam penjumlahan atau pengurangan ya. Hasil penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan angka-angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau angka yang paling kanan ya biasanya. Contoh ini ada bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Nah, ini bilangan angka yang paling ujung ini adalah angka taksiran atau angka yang dikira-kirakan gitu ya. Caranya dijumlahkan seperti biasa, penjumlahan biasa ke bawah. Ini hasilnya tertulis 136,636. Nah, di sini karena 6 itu angka taksiran, kemudian ini 2 angka taksiran, sehingga ini 3 juga angka taksiran. 8 itu kan angka taksiran, maka ini yang 6 angka taksiran. Nah, di sini ada 3 angka taksiran, sedangkan aturannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Maka penulisannya adalah jadi 136,6, yaitu pembulatan ya, dilakukan pembulatan. Sehingga terakhir hanya mengandung satu angka taksiran, yaitu angka 6 saja yang ini di belakang koma ya, satu angka di belakang koma itu satu angka taksiran. Kemudian aturan yang kedua dalam perkalian dan pembagian hanya boleh memiliki banyak angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Contoh ini ada 32,45 dikali 8,20. Ini dikali ya menggunakan perkalian biasa. Hasilnya adalah 266,090. Nah, ini kan aturan untuk perkalian ini. Kita lihat jumlah angka penting masing-masing bilangan. Nah, yang atas ada 4 angka penting. Yang kedua, bilangan kedua ada 3 angka penting. Maka hasil perkaliannya ini harus sama dengan yang paling sedikit angka pentingnya, yaitu 3 angka penting ya. Sehingga hasil perkaliannya mengandung 3 angka penting. Nah, ini supaya kalau yang ini kan ada 6 angka penting hasilnya. Yang ini ada 6 angka penting. Maka untuk menjadi 3 angka penting adalah dilakukan pembulatan ya, dibulatkan jadi 266 saja. Sehingga mengandung 3 angka penting. Pada pemangkatan misalnya ini 1,5 meter pangkat 3. Hasilnya kan 3,375. Caranya adalah ini hasilnya itu hanya boleh mengandung angka penting sama dengan yang dipangkatkan. Ini yang dipangkatkan 2 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting. Caranya dibulatkan ya, dibulatkan jadi 3,4. Jadi sekarang sama ya, 2 angka penting. Untuk penarikan akar juga sama. Misalnya ini akar 625 kan 25 ya, tapi ini yang diakarkan angkanya 3 angka penting, sehingga akarnya harus 3 angka penting, maka ditulisnya menjadi 25,0 tuh ya. Ini jadi 3 angka penting. Misalnya yang lainnya akar 144 itu kan 12. Sedangkan ini yang diakarkan ada 3 angka penting, maka ini juga harus 3 angka penting, maka ditulisnya adalah 12,0, sehingga akan sama mempunyai 3 angka penting. Berikutnya sini ada tentang notasi ilmiah ya. Apa itu notasi ilmiah? Nah, ini biasanya ini adalah bentuk penulisan angka ya yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan dari hasil pengukuran. Nah, biasanya hasil pengukuran itu ada angka yang sangat besar atau sangat kecil, yang kalau ditulis bisa sangat panjang, sehingga disederhanakan menggunakan notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah itu adalah A kali 10 pangkat N, dimana A ini adalah suatu bilangan yang nilainya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, atau di sini adalah
bernilai jadi A ini bernilai satuan ya, tidak boleh puluhan, ratusan atau ribuan dan seterusnya. 10 pangkat n itu disebut orde, dan n itu adalah eksponen atau pangkatnya. Nilainya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Contoh, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk notasi ilmiah. A misalnya 75.400 meter, yang B 0,000570 kg. Ya. Jawaban yang pertama, 75.400 kalau dibuat notasi ilmiah caranya. Nah, ini kita buat A-nya dulu, yaitu angka satuannya ya. Caranya dengan menggeser bilangan koma desimal ke kiri ya, ke kiri supaya hanya terdapat satu angka di sebelah kiri koma gitu ya. Jadi dari angka 0 ini ya 1, 2, 3, 4 sehingga ditulisnya jadi 7,5400. Nah, ini 4 angka ke kiri, geser tanda koma desimal. Kemudian ini karena 4 angka ke kiri geser, maka ini kita tulis ordenya 10 pangkat 4 ya. Kalau gesernya ke kiri berarti pangkatnya positif. Ini bisa disederhanakan lagi penulisannya menjadi 7,54 saja gitu ya, kali 10 pangkat 4. Ini satunya bisa tulis meter. Ini untuk bilangan yang lebih besar dari 1 gitu ya. Kemudian yang B ini kan yang kurang dari 1, 0,000570. Dibuat notasi ilmiah caranya menggeser juga tanda komanya gitu ya, supaya kita dapat A-nya itu angka satuan ya. Caranya geser, ini kan sudah ada komanya di sini ya, geser ke kanan kalau yang ini ya, 4 angka ke kanan ya, 1, 2, 3, 4 sehingga bisa dapat 5,70 itu ya. Kalau atau mau ditulis nolnya bisa di sini, dari sini ya, 1, 2, 3, 4 kan di sini ya, 5,70. Kemudian kita tulisnya adalah 5,70 karena gesernya 4 angka ke kanan, jadi ordenya ditulis kali 10 pangkat negatif 4 ya. Kalau gesernya ke kanan itu pangkatnya negatif. Satuannya boleh ditulis ya kilogram. Nah, seperti itu contoh untuk penulisan notasi ilmiah.